Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sadat wa sayyidat yasuruna sabahal yawma naltaqiya bikum jami'an fi dirasati al-lughah al-arabiyyah wa tarjamatul Qur'an al-Karim. Berbahagia sekali di pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama kembali dalam lanjutan kajian bahasa Arab dan tarjamah Al-Quran. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan semua orang-orang yang setia mengikuti syariatnya sampai kelak nanti. Para Bunda, para Bapak yang muliakan, hari ini kita akan lanjutkan, namun sebelumnya untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT, mari kita awali bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Baik, terakhir kita di pertemuan yang lalu telah membahas tentang huruf tashbih. Huruf tashbih ya Bapak Ibu. Huruf tashbih. Tashbih itu artinya secara pembahasan kan artinya seperti, mirip, nah, gitu ya, seperti miripnya. Itu hurufnya adalah K, huruf itu K dan Ka'anna. K dan Ka'anna. Lalu pada waktu pertemuan yang lalu kita pertanyakan kenapa ya kata mislu itu tidak masuk di dalam huruf tashbih. Ternyata memang tidak masuk karena sedang kita bahas adalah huruf. Sedangkan mislu itu adalah isim. Ya, jadi mislu artinya seperti, sama. Seperti ya. K seperti Ka'ana juga seakan-akan atau seperti. Baik. Tulisannya mislu itu hurufnya adalah mim, sa, dan lam. Mim, sa, dan lam. Maka dibaca mislu. Ketika Bapak Ibu bacanya bukan mislu tapi masalu, maka itu artinya perumpamaan. Ya, perumpamaan. Jadi kalau mislu seperti, nah kalau masalu perumpamaan. Di dalam ayat Al-Quran misal, contohnya adalah, bahasa Indonesia juga misal ya. Misal itu misal. Betul. Contohnya misalnya, atau misalnya adalah masaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara. Nah, itu bacanya masalu. Masalu. Perumpamaan ya. Jadi bukan mislu. Kalau mislu artinya seperti, tapi kalau masalu artinya perumpamaan. Nah, itu sedikit berbeda kita membacanya, maka berbeda pula maknanya. Baik. Bapak Ibu memuliakan, kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya di dalam buku kita, yaitu halaman 107. Itu huruf silah. Kita lihat halaman 107, huruf silah. Mohon Sayyid Puji boleh bacakan Pak untuk kita semua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asal 15 huruf silah. Huruf-huruf ini diadakan hanya untuk memberi makna penegasan. Nomor 1, in, artinya sungguh, adapun fungsinya tidak diterjemahkan lain selain hanya untuk menegaskan. Contohnya,
Ma in fa'altu ma takroh. Sungguh aku tidak akan lakukan apa yang kau benci. Kemudian nomor 2, an. Artinya sungguh. Tidak diterjemahkan lain selain hanya untuk menegaskan juga. Contoh, Al-laisa lil insani illa ma syaa. Sungguh tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah diusahakan. Nomor 3, ma artinya sungguh, tidak diterjemahkan lain selain hanya untuk menegaskan juga. Contoh, ma ana bimuhmilin. Sungguh aku bukanlah orang yang lalai. Nomor 4, min artinya satu pun atau seorang pun. Pada kalimat negatif, fungsinya untuk kalimat negatif, maka ia berarti tidak satu pun, tidak seorang pun. Contoh, ma ja'ana min basyiri wala nazir. Tidak seorang pun pemberi kabar gembira yang mendatangi kami, tidak pula pemberi peringatan. Nomor 5, di artinya sungguh, tidak diterjemahkan lain selain hanya untuk menegaskan. Contoh, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sungguh-sungguh hakim yang paling adil. Demikian Ustaz. Syukran wa jazakallah khairan Sayyid Puji. Amin. Bapak Ibu muliakan, ini ada huruf sila. Huruf sila ini bukan sila dalam artian silatul mausul, bukan juga. Sila di sini juga bukan artinya huruf sambung, juga bukan. Tapi ini huruf-huruf yang maknanya itu semuanya menegaskan. Maka diterjemahkan sebenarnya sungguh, meskipun tadi beliau Pak Puji membaca di nomor 4 itu kan satu pun ya, seorang pun. Tapi makna satu pun seorang pun itu nanti coba kita bahas ya. Mengapa kok yang lain sungguh, yang ini kok satu pun atau seorang pun. Jadi maknanya ini semuanya menegaskan. Maka sungguh tadi itu. Lalu ada kalimat tidak diterjemahkan lain. Nah, gitu ya. Ini itu kan ibu-ibu yang kami muliakan bisa artinya jika ya di dalam kalimat lain. Ini itu jika. Lalu apa namanya, in juga bisa artinya tidak ya, tidak gitu ya, bisa tidak. Tetapi di sini fungsi in itu sebagai harfus sila atau huruf sila, fungsinya hanya untuk menegaskan saja. Menegaskan apa? Menegaskan negatifnya, gitu ya. Jadi contoh kita nomor 1 Bapak Ibu, ma in fa'altu matakrah. Sebenarnya kalimatnya itu ma fa'altu matakrah. Ma fa'altu matakrah. Ma itu kan tidak. Tidak. Aku tidak melakukan apa yang engkau tidak sukai, yang tidak kau senangi. Maka kata ma yang artinya tidak itu ditambah in yang fungsi in itu untuk menegaskan negatifnya ma. Itu maksudnya. Jadi kalau ma in faal itu benar-benar aku tidak melakukan. Nah, gitu. Jadi in fungsi di situ menegaskan negatif. Jadi sungguh aku tidak melakukan apa yang kamu benci. Kata in di sini dinamakan harfus silah. Yang lain juga bisa Bapak Ibu. Misalnya bisa contohkan atau bisa diberikan contoh yang lain. Misalnya ya. Misalkan kalimat asalnya begini Bapak Ibu. Saya tidak pergi di hari Jumat. Misalnya gitu ya. Itu kan bahasa Arabnya aslinya begini. Kalau tanpa penegasan berarti bahasa Arabnya ma zahabtu fi yaumil jumu'ah.
ma zahabtu fi yaumil jumu'ati. Tapi kalau bilang sungguh aku tidak pergi di hari Jumat. Maka kalimatnya sungguh di kalimat ini itu ditambah dengan kata in setelah huruf nafinya. Setelah huruf nafinya, ya. Coba. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau di sini kira-kira ditambahin ini tuh bunyinya gimana ya? Coba Bapak Ibu tuh perhatikan. Kalau kita tambahkan in di situ bunyinya jadi gimana gitu ya? Coba lihat. Oke, bunyinya jadinya ma in. Nah, ya. Ma in dhahabtu. Ma in. Ma in dhahabtu. Jadi kata in ini di sini menegaskan negatifnya ma. Namanya harfus silah. Ya. Padahal kalimat di bawah ini sebenarnya sama dengan kalimat di atas, cuma kalimat di atas tanpa penegasan sungguh. Ya. Kalau dia menggunakan bahasa yang lain boleh juga, misalkan saya tidak pergi hari Jumat, benar saya nggak pergi. Nah, itu boleh juga menggunakan kata ma dhahabtu fi yaumil jumu'ati haqqan. Haqqan itu ya sungguh itu. Nah, kalau haqqan itu kan kalau dia mah isim biasa. Memang asli asli arti sungguh itu ya haqqan itu dalam bahasa Arab. Nah, tapi kalau menggunakan huruf maka Bapak Ibu menggunakannya tadi in setelah ma. Ya. Oke. Itu nomor 1. Kita lihat nomor 2. Nomor 2, an. An juga di sini bukan arti lain. Bukan bahwa, bukan agar, sebagaimana yang kalau kita temukan misalkan pada an yang menasobkan fi'il mudhari, gitu. Bukan. Dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu temukan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insan, ya, wa alaysa lil insan pada surah Bapak Ibu surah An-Najm ayat 39. Jadi An-Najm itu kan surat ke-53 ya. 53. 39 wa al laisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian yang 40 wa anna sa'yahu sawfa yura. Baik. Wa al laisa. Nah, jadi wa al-laisa lil insan illa ma sa'a. Jadi di situ an-nya bukan agar ya. Jadi sementara orang menerjemahkan an, kadang-kadang diterjemahkan agar ya. Agar atau untuk. Uridu an akhruj, saya akan keluar. Nah, saya ingin keluar. Saya ingin agar keluar. Nah, misalkan begitu. Jadi an itu dalam konteks ini diikuti kata, dalam contohnya diikuti kata laisa, memang contoh di ayat Qur'annya begitu. Makna an di situ sama seperti tadi, yaitu menguatkan, menegaskan negatif kalimat laisa. Jadi ini menegaskan daripada kalimat negatif. Kan aslinya laisa lil insan illa ma sa'a. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Itu surah
Tapi pada ayat 40 itu kan anna. Nah, itu bukan an gitu ya. Anna. Jadi kalau anna biasa saja. Wa anna sa'yahu saufa yura. Apa itu artinya Bapak Ibu? Bahwasanya sa'yahu usahanya saufa yura akan dilihat. Itu biasanya ayatnya berkaitan dari ayat 38 ya Bapak Ibu, 38, 39, 40. Nah, itu biasanya kali 3 ayat itu yang satu kerangkaian makna. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Nah, ini penting nih. Ayat 38 itu Bapak Ibu, ayat 38 itu juga aslinya an. Ya. Anlah ya Ustaz. Nah, saya coba tulis ini ya. Jadi Quran surah An-Najm Allah singkatan. ya, singkatan surat An-Najm ayat berapa ini? 38. Bunyinya itu kan Allah kan gitu ya. Nah, kita tulisnya di sini Bapak Ibu nih. An-Najm ayat 38. An-Najm itu surat ke-53 ayatnya 38. 38. Nih, sudah muncul di sini. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Itu alla taziru waziratu ukhra itu aslinya kalau diurai Bapak Ibu itu adalah an la taziru alla taziru waziratu wizra ukhra. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada an-nya juga. Wa ziratun wizra ukhra. Tuh dia tuh. Jadi kalau digandeng, karena digandeng dia digabung begitu Bapak Ibu. Makanya sungguh seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Gitu ya. Maka kan ada an sama la itu dalam bab itu kan bilahuna itu kan disatukan ya, dilebur. Maka tulisannya alla taziru waziratu wizra ukhra. Baik. Ustaz, berarti Allah terjemahan yang tepatnya sungguh tidak, bukan bahwa tidak ya Ustaz? Iya. Nah, jadi kalau dalam ini penegasan sebenarnya. Penegasan sungguh tidak akan memberikan beban seseorang dosanya kepada orang yang lain. Baik. Jadi tapi kalau dia Anna itu artinya betul bahwasanya. Kita lihat nomor 3. Sungguh, sungguh. Tidak diterjemahkan lain selain hanya untuk menegaskan. Di situ sungguh aku bukanlah orang yang lalai. Kalau ini itu memang itu kan di situ asli artinya untuk nafi ya. Jadi kalau saya memahaminya ini di ayat ini di ayat ini nih, bukan ayat ya. Kalimat ini itu karena gabungan ini Bapak Ibu. Penegasannya itu gabungan antara plus B. Plus B. Gabungan antara ma plus B itu
Itu ini sungguh tidak. Sungguh tidak. Atau bukan. Sungguh tidak atau bukan. Jadi kalau misalnya kalimatnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril, ya ketika diperintah oleh Jibril saat peristiwa datangnya turunnya Al-Quran untuk pertama kali di Gua Hira, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Jibril, Iqra ya Muhammad, kan begitu ya. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi dibilang, betul, ma ana biqari. Ma ana biqari. Qari. Ma ana biqari'in artinya aku benar-benar atau sungguh-sungguh aku benar-benar aku benar-benar tidak bisa membaca. Ma ana biqari, aku benar-benar tidak bisa membaca. Bisa juga maknanya sungguh aku tidak bisa membaca. Itu tuh. Jadi ma yang digandeng dengan bi ya, maka bi-nya ini tidak diterjemahkan dengan kata arti dengan, gitu ya. Tetapi fungsi bi setelah ma ini adalah menegasikan, menguatkan makna negatif dari maknya. Jadi kalau saya duga ini bukan huruf maknya ya, jadi huruf bi-nya ini harusnya, huruf bi-nya ini sama dengan huruf nomor 5 sebenarnya. Jadi kalau maknya mah tetap dia itu artinya tidak. Kalau maknya itu tidak. Nah, yang menjadi penegas itu adalah bi-nya. Huruf bi-nya itu. Baik. Yang mirip dengan ini nanti sama saya kira ya. Selanjutnya nih Bapak Ibu nih. Ma'ana maja'ana mim basir. Sama tuh min. Jadi mohon maaf ini nomor 3 ini Bapak Ibu ganti ya. Berarti jadi nomor 5 ya Ustaz. Oh, iya, itu sama dengan nomor 5, cuma bedanya nanti huruf nafinya yang berbeda ya. Iya. Coba kita nomor 4, maja'ana min basyirin. Maja'ana, ini tulisan ja'anya dipisah. Maja'ana min basyirin wala nadhir. Wala nadhirin. Nah, min di sini Bapak Ibu, min di sini itu fungsinya menguatkan, menegaskan. Sama dengan bi tadi di atas. Maka arti di sini sungguh tidak ada yang datang seorang. Ini nadhir bukan pakai dho, mohon maaf ini salah. Nadhir pakai dzal, pemberi peringatan artinya nadhir. Sungguh tidak ada orang yang datang memberi, tidak ada orang yang datang memberi kabar gembira
kabar gembira, dan tidak pula yang memberi peringatan. Nah, atau terjemahnya seperti yang di buku juga boleh. Tidak seorang pun pemberi kabar gembira yang mendatangi kami, tidak pula pemberi peringatan. Jadi Bapak Ibu, kata-kata di terjemahan di buku itu tidak ada kata sungguhnya ya. Tapi kalimatnya adalah tidak ada seorang pun, kan gitu ya. Pemberi peringatan yang mendatangi kami, dan tidak ada seorang pun yang memberi kabar gembira. Di atas harusnya pemberi kabar gembira, harusnya pemberi kabar gembira yang mendatangi kami, dan tidak ada pula seorang pun. Nah, tidak ada pula seorang pun yang memberi peringatan. Jadi kata Bapak Ibu pun di sini nih, kata pun di sini nih, dari setelah kata tidak itu sesungguhnya memberi penegasan terhadap kalimat negatif. Kalimat ini bisa Bapak Ibu ganti dengan kalimat terjemah di atas, sungguh. Nah, boleh tuh. Sungguh tidak ada yang datang kepada kami yang memberi peringatan. Sungguh tidak ada orang yang datang kepada kami untuk memberi kabar gembira, dan tidak pula yang memberi peringatan. Nah, jadi bisa pakai sungguh, ya. Bisa pakai pun setelah kata seorang pun. Nah, gitu ya. Seorang pun. Selain seorang pun, kata min yang datang setelah ma itu bisa juga Bapak Ibu terjemahan lainnya ya. Nih, sama sekali boleh. Kata min setelah datangnya huruf nafi negatif, maka diterjemahkan dengan seorang pun, satu pun, sama sekali. Itu tuh cara terjemahnya itu. Seorang pun, satu pun, sama sekali. Itu kira-kira maknanya. Bisa diterjemahkan, kata minnya itu tidak diterjemahkan dari ya Bapak Ibu. Tidak dari kalau ada huruf nafi sebelumnya. Tapi terjemahkan boleh di antara tiga ini Bapak Ibu nih. Seorang pun, satu pun, sama sekali. Jadi coba kita terapkan di sini ya. Ini kan sudah seorang pun nih. Seorang pun. Kalau kita terjemahkan satu pun, boleh nih. Tidak ada satu pun pemberi kabar gembira yang mendatangi kami, dan tidak ada pula, dan tidak seorang pun, nah gitu ya, dan tidak pula satu pun yang memberi peringatan. Jadi seorang pun boleh, satu pun boleh, sama sekali juga boleh. Tidak ada sama sekali ya pemberi kabar gembira yang mendatangi kami, dan tidak ada pula sama sekali yang memberi peringatan. Oh, begitu beragamnya maknanya Bapak Ibu di dalam bahasa Indonesia. Seorang pun, satu pun, sama sekali, atau sungguh. Tadi. Nah, ini dia.
Jadi kita konteksnya nih dari awal nih Bapak Ibu nih selalu dalam kalimat negatif ya. Kalimatnya negatif. Huruf negatif itu bahasa Arabnya nafi ya. Huruf nafi itu apa saja Bapak Ibu? Ma, lan, la. Betul, huruf nafi yang artinya tidak ya. Apa saja? Ma, Ma, la. Terus lan. Mala aja terus mala gitu ya. Apalagi Bu Nondang. Bapak Ibu yang lain. Mala terus Lam, laisa. 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 Ya. Apalagi? Lam. Lam nggak masuk Ustadz, lam. Oh ya lam, betul. Lam. Apalagi? Lan. Lan. Ya, kalau lan tapi khusus ya lam juga sama sih. Boleh lan. Boleh lan. Satu lagi selain lan, lan. Apa? Lata. Mata. Lata. Lata. Oh, lata nanti itu dalam makna yang beda ya, lata. Lata. Tapi ini satu lagi adalah hal, Bapak Ibu, hal. Oh, hal. Tapi halnya bukan hal yang terjemahkan itu ya. Iya, istifham, tapi halnya itu untuk nafi. Ya, apa namanya diterjemahkan untuk negatif. Jadi bisa kalimat gini, hal min nadhir, ya tetap ini ya ada kata arti apakahnya ya. Hal min nadhir, hal min nadhirin artinya hal min nadhirin, adakah seorang yang memberi peringatan? Nah, gitu. Atau tiadakah? Tiadakah? Tiadakah seorang pun, nah gitu, yang memberi peringatan? Tiadakah seorang pun yang memberi peringatan? Gitu. Di hal itu bisa difungsikan untuk menjadi negatif, gitu ya, menjadi bermakna apa namanya nafi. Nafi itu tetap fungsi makna tetap maknanya dia istifham, tapi istifhamnya untuk nafi. Gitu. Dan kata yang di sini silahnya mana? Min. Nah, tiadakah seorang pun yang memberi peringatan? Ya, gitu. Kalau kalimatnya begini gimana Bapak Ibu? Adakah yang datang kepadamu seorang pun? Adakah seorang yang datang kepadamu? Asalnya gimana tuh? Gimana coba tuh? Adakah yang datang? Adakah? Positif artinya ini. Negatif tetap. Ya, coba. Nah, boleh. Adakah yang datang? Coba bagaimana dulu deh. Adakah yang seorang pun yang datang kepadamu? Ja'a min najid. Adakah yang datang kepadamu? Adakah seorang pun yang datang kepadamu? Nah, gitu ya. Seorang pun yang datang kepadamu. Bahasa Arabnya? Nah, gimana tuh bahasa Arabnya tuh? Pakai tadi tuh. Ada min ya. Hal. Ja'a min najid. Tambahin domir.
Hal ja'aka Ah, min nadhir? Nah, gitu. Hal ja'aka min nadhir? Min nadhirin. Hal ja'aka min nadhirin? Adakah seorang pun yang datang kepadamu? Gitu tuh. Yang terakhir, nomor nih. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surat apa ini, Bapak Ibu? Atin. Atin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar, makanya ya benar itu kita dianjurkan untuk membaca setelahnya itu alaihissallahu itu pembala nanti ya. Kita lihat. Jadi bi itu tidak diterjemahkan dengan, tetapi di situ penegakan hanya untuk menegaskan aja. Hanya untuk menegaskan saja makna negatif daripada laisa. Coba Bapak Ibu, saya temukan di sini laisa yang diikuti oleh apa namanya bi itu ya bi ya paling tidak Bapak Ibu temukan pada surat Al-An'am ayat 30 gitu ya. Al-An'am ayat 53. Alaihissallahu bi ahkamil bisyakirin. Betul. Itu juga termasuk itu apa namanya surat apa itu ya? Surat Al-An'am 53 benar. Surat 6 ayat 53. 53. Itu dia. Bi ya. Ya, bisyakirin. Betul. Terus setelahnya misalnya surat Hud 81. Surat 11. Iya, surat 11 ayat 81. Alaisa bisu biqaribin. Bikharijin. Alaisa subhu biqarib. Gitu ya. Alaisa subhu biqarib, surat Hud ayat 81. Ini Bapak Ibu nih. Alaisa subhu biqarib. Begitu. Alaisa subhu biqarib. Terus pada surah Al-Qiyamah ayat 40 maksud saya. Laisa dzalika biqadirin ala. Nah, benar. Ada binya ya? Ustaz ya? Biqadirin. Laisa bidzalika biqadirin. Itu dia. Jadi kata bi pada biqadir setelah alaisa itu tidak diterjemahkan sebagai huruf jar biasa arti dengan. Biqarib itu tidak diterjemahkan dengan, tapi terjemahnya justru sungguh-sungguh. Sungguh. Bukankah subuh itu sudah benar-benar dekat? Nah, bukankah Allah itu benar-benar hakim yang maha adil? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta? Bukankah yang demikian itu Allah benar-benar bisa menghidupkan yang mati? Gitu Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita menemukan huruf-huruf silah dari huruf-huruf jar, sebagian huruf-huruf jar ya, huruf-huruf jar, bi, min, gitu, yang maknanya keluar dari makna biasanya. Tapi hadirnya min, bi, ditambah lagi tadi huruf silah yang lainnya an, kan gitu, itu
fungsinya untuk menegaskan dalam makna negatif. Ya, nah itu dia. Baik. Jadi maja'ana min basyir, maja'ana min qari. Ini di sini ini ala di sini yang mana nih? In di sini nih. Kalau ini haqqan ini bukan huruf ya. Kalau ini makna aslinya. Baik. Itu huruf-huruf silah. Jadi huruf silah bukan termasuk untuk huruf-huruf yang ada di dalam isim mausul ya, betul enggak. Tapi huruf-huruf yang bermakna sungguh dan tidak terjemahkan lain, tapi sungguh ketika dia berada di dalam kalimat negatif. Baik. Berarti min itu huruf jar juga tuh Ustaz ya? Huruf jarnya tetap menjerkan. Oh, menjar. Yang tidak apanya? Maknanya. Oh, iya maknanya. Jadi maknanya. Betul. Kalau huruf jar tetap. Jadi makna min nih Bapak Ibu, min. Min itu kan arti dari. Iya. Ya, tapi di sini tidak diterjemahkan dari, tapi diterjemahkan untuk makna menguatkan makna negatif. Ya. Ustaz, Iya, silakan. menanyakan kalau begitu ma ini masuk huruf silah atau bukan? Yang nomor 3. Nomor 3, Pak. Nomor 3 itu huruf, saya nggak, harusnya ini bukan maknya ya, yang saya maksud ini bi-nya nih, misalnya bi-nya. I-nya ya Pak ya. Bi-nya, Ya. iya, bi-nya ini. Jadi yang, mohon maaf ini Bapak, yang nomor 3 itu bukan maknya tapi bi-nya. Ya. Seperti juga pada nomor 5 ya, nomor 5 ya. Jadi berarti ada 4 ya. In, Ya. an, bi, min. Nah, gitu ya. Ya. Jadi bukan, saya tandain ini bukan mana. Baik. Ustaz, Masih ada? berarti huruf silah itu rumusnya huruf nafi dulu, baru huruf silah. Maknanya Betul. menjadi taukid. Iya, betul. Jadi dia datang setelah huruf nafi, gitu ya. Setelah huruf nafi. Ketika huruf-huruf sila ini datang setelah huruf nafi, maka huruf-huruf sila an, in, min, bi itu fungsinya maknanya ya, maknanya adalah sungguh, ya, menegaskan negatif. Kalau fungsi dia min sama bi tetap fungsinya sebagai huruf jar, nggak berubah, fungsinya huruf jar. Yang berubah maknanya dari yang tadinya biasa di dalam bahasa bi artinya dengan, min artinya dari, di sini tidak diterjemahkan demikian. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan yang tanyakan. Jadi ini yang dibilang amil itu Ustaz ya? Nah, amil itu bukan yang di kampung kita ya, bukan. Itu. Amil itu berarti huruf itu memiliki fungsi menjerkan, menasobkan, maka namanya huruf amil gitu tuh Pak. Ya. Bisa. Itu nyari-nyari amil itu apa itu? Nyari-nyari. Ya, amil itu apa kan? Jadi ada, boleh ini ya. Amil itu huruf-huruf yang memberi pengaruh perubahan bunyi akhir, itu namanya amil. Yang memerintahkan ya, yang memerintahkan bunyi akhir pada suatu kalimat gitu ya. Kalau saya nggak memerintahkan, mungkin kalimatnya memerintahkan, memberi pengaruh. Memberi pengaruh ya. Perubahan. Iya, kalau memerintah nanti siapa yang merintah nih ya? Memberi pengaruh. Lawannya apa Bapak Ibu? Pak Nurmansyah, karena Pak Nurmansyah yang bawa istilah nih. Lawannya apa itu amil? Maaf Ustaz. Tahu? Belum tahu. Pak Budi, Segudi apa? Amil lawannya? Belum tahu Budi. Lupa dengan. Bu Nondang. Nggak tahu Ustaz. Taunya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bu Rima, apa Bu Rima?
Belum banget, belum. Makmul ya, makmul. Itu amil ya, yang ikuti namanya makmul. Itu ambil yang sebagai apa? Jadi kalau amil contoh begini ya. Alaysa min nadirin, hal min nadirin. Minnya itu kan amil. Nadirinya namanya makmul. Tuh, Bu Ika. Sekarang apa namanya lawannya? Kalau tadi pasangannya ya. Ini pasangannya tuh Bu Ika. Kalau pas lawannya amil, huruf apa namanya? Mu'rab ya. Huruf apa ya? Gitu ya. Contoh huruf-huruf nafi, la itu kan, la nafi ya, itu kan tidak memberi pengaruh, betul nggak? Ma tidak memberi pengaruh kan? Nggak beri pengaruh. Namanya apa, Bu Arti? Mabni bukan Mabni, Ustaz. Mabni. Mabni, semua huruf ya mabni lah. Semua huruf mabni. Kan gitu. Nah, lawannya saya tulis ini ya. Lawannya nih. Tadi amil itu lawannya atil. Nganggur. Udah lupa Ustaz, baru beberapa pertemuan ya. Pernah Lupa biasa. Kalau kebanyakan yang lupa emang. Pasal kemarin. Kan pada waktu pertemuan pertama itu. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Tapi pas lagi waktu kita bahas ini, bapak-bapak pas lagi nggak datang, gitu ya. Jadi ya. Pas lagi nggak nyimak. Gitu. Jadi amil itu lawannya atil. Apa atil? Ya huruf-huruf istifham sebagian atil itu tidak berfungsi menjerkan gitu. Kalau inna ya berfungsi, itu namanya amil. Maka yang amil itu namanya huruf jawazim, huruf nawasib tuh Bapak Ibu. Yang amil itu jawazim sama nawasib. Itu namanya huruf amil. Lawannya atil, ya mayoritas huruf itu atil. Ya, huruf itu atil. Kalau arti bahasanya nganggur, nggak berfungsi, tidak memberi pengaruh bunyi pada akhirannya, gitu tuh. Huruf apa? Ya banyak selain huruf nawasib, jawazim ya dia namanya awatil. Ini dia. Ya. Baik. Ya, apa Ustaz? Iya silakan. Di contoh nomor 1 itu kan ada 2 ma, Ustaz. Ma in fa'altu ma takrahu. Iya. Ma yang pertama kan manahi. Manafi, nafi ya. Manafi ya, manafi. Ya, nah, yang ma kedua apakah isim mausul, Ustaz? Benar. Nah, itu betul. Maka terjemahannya juga tadi beda ya, Pak ya? Terjemahannya beda. Jadi ada dua ma gitu ya. Yang satu ma-nya manafi, yang satu ma-nya isim mausul, yang satu huruf, yang satu isim gitu. Coba terjemahannya jadi gimana tuh Pak Herman? Sungguh aku tidak akan lakukan apa yang kau benci. Iya, jadi kalau dia isim mausul jangan lupa yangnya. Oh, apa yang? Iya. Sungguh aku tidak akan melakukan apa yang engkau benci. Sama-sama ma, tapi beda apanya? Beda maknanya. Nah, yang huruf yang pertama atau yang kedua? Yang termasuk huruf yang pertama apa yang kedua? Yang ma atau matakro? Yang pertama. Kalau ma yang kedua? Isim. Isim. Namanya isim isim mausul. Betul. Gitu ya Pak Herman ya? Oke, syukur Ustaz. Ustaz. Boleh apa gimana Pak Ika? Kenapa pakai fiilnya fiil madi gitu Ustaz ya? Karena apa ya Ustaz? Tapi setelahnya takrohu fiil mudhari gitu. Iya, betul. Iya. Jadi kalau ada fiil madhi
digunakan untuk makna akan datang. Itu apa, Bu Ika? Fungsinya namanya apa tuh? Kalau ada fi'il madhi kan gitu ya. Lalu digunakan untuk makna akan datang. Itu artinya apa itu? Ya, pasti gitu, kayak pasti. Nah, itu kebenaran, kepastian ya, gitu. Itu juga pertama ya. Jadi benar-benar aku tidak akan melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pakai fi'il madhi? Ya karena dia pakai makan untuk menafikan fi'il madhi kan? Betul gak itu? Ya. Kalau pakai kalau mudhari bukan pakai mak dong. Lah jadinya. Iyalah. Jadi la af'alu ma takrahu kan gitu ya. La af'alu ma takrahu. Tapi di sini untuk menegak, jadi bertingkat penegasannya. Innya sendiri menegaskan daripada mak negatif, menggunakan fi'il madhinya itu untuk menegaskan bahwa betul-betul saya tidak akan melakukan apa yang kau. Itu karena juga fi'il madhi kan nggak nerima nun taukid ya Ustaz ya. Ya. Fi'il mudhari sama fi'il amr. Benar, iya. Kalau nun taukid tsaqilah khafifah tidak ada pada fi'il madhi. Betul, adanya pada fi'il mudhari dan fi'il amar ya. Luar biasa nih. Oke. Baik, yang lain Bapak Ibu? Berarti huruf atilah itu tidak mempengaruhi ya fi'il. Iya. Jadi, oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 16. Silakan Bunda Erlina. Bunda Erlin, boleh baca Bun? Pasal 16 huruf ta'lil. Ustaz. Silakan Ibu, monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ta'lil. 1, kai. Artinya agar atau supaya. Betul. Fungsinya diikuti dengan fi'il mudhari dan fi'il itu menjadi mansub. Betul. Contohnya apa, Bu? At-ta'alamu kai a'rif. Betul. Terus? Saya belajar agar saya mengetahui. Benar. 2, la. Bukan la, punya li. Apa tuh? Li. Li. Li, betul. Li artinya agar juga, agar atau supaya. Betul. Diikuti dengan fi'il mudhari dan fi'il itu menjadi mansub. Alhamdulillah. Contohnya betul. ta'alamu Rifa. Rifa. Saya belajar agar saya mengetahui. Taklil itu apa sih artinya, Bapak Ibu? Taklil mungkin ini Ustaz, menasobkan huruf, menasobkan fi'il mudhari. Itu benar, tapi namanya fungsinya. Oh, fungsinya. Ya, itu benar fungsinya, Bu. Yang ditanya arti taklil itu apa? Ayo. Oh, taklil. Iya. Menjelaskan. Apa, Bun? Menjelaskan bukan? Jelaskan, belum pas. Yang lain apa? Taklil. Tapi menjelaskan. Iya, sebenarnya mungkin dikit-dikit ya. Tapi ada kata yang lain. Mengharap. Mengharap. Wah, ini tafsirannya jauh ya, mengharap. Menunjukkan alasan. Apa Barima? Taklil. Menunjukkan alasan. Nah, alasan. Alasan. Alasan tuh, alasan. Jadi taklil itu huruf alasan, harus menunjukkan alasan kenapa itu, untuk apa. Ada harapan gitu Ustaz. Iya bisa. Tadi Bu Nonang dikit apa tadi kali ya? Iya mirip-mirip lah. Iya mirip-mirip lah kan gitu. Jadi contoh ata'alamu kai a'rifa. Saya belajar, apa sih alasannya kan gitu ya. Taklil itu alasan. Oh, alasan. Alasan. Ibu nggak pakai kak depannya ya. Alasan nggak pakai kak doanya. Alasan. Ayam. Kalau alasan nanti ayam itu. Mantap. Baik. Jadi
kai atau li itu sama maknanya. Ya, maknanya sama. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Kapan lam yang nomor 2 itu? Kalau huruf ta'lil kan ini nih. Bedanya antara huruf ta'lil sama huruf jar apa, Bun? Bapak Ibu. Kalau jar menjarkan. Jar menjarkan. Huruf ta'lil tidak menasabkan. menasabkan huruf fi'il. Tapi bukan itu maksudnya cirinya. Oh, salah lagi. Benar. Tapi itu fungsinya, Bun. Ini lagi-lagi Bunda Rina selalu bicara fungsinya ya. Fungsinya. Yang ditanya bedanya apa? Tapi beda juga tadi ya. Ini menasabkan, ini menjarkan ya. Iya bisa juga. Maknanya. Ya maknanya coba. Kalau li bagi. Kalau yang la. Kalau jar bagi, kalau lam tadi alasan. Bagi. Agar supaya. Iya boleh. Apaan Ustaz? Iya harapan. Boleh. Jadi yang kalau huruf jar bagi untuk, tapi kalau huruf huruf ta'lil agar supaya ya, itu juga beda tuh benar. Ayo yang lain. Oke, Ustaz. Ya silakan. Kalau li huruf jar diikutin isim. Kalau li yang ta'lil diikutin fi'il. Nah, itu dia tuh. Jadi digandeng aja semua tuh alasan tadi itu, jawaban tadi itu ya. Digandeng semua bisa tuh. Apa perbedaannya? Jadi dari sisi fungsi, dari sisi makna, dari sisi keterangan setelahnya. Nah, itu tuh. Nah, luar biasa ini dari ini. Nah, kalau udah kumpul para expertnya begini memang nih. Begitu Bapak Ibu tuh. Jadi li itu bunyinya sama, li gitu ya, antara huruf jar sama huruf ta'lil sama li. Bagaimana membedakannya? Membedakannya ternyata tadi ya, bisa dari sisi makna, sisi fungsi, atau sisi di mana dia digandeng, dengan apa dia digandeng. Kalau dengan setelahnya isim, digandeng dengan isim, pasti namanya huruf jar. Kalau digandeng dengan fi'il mudhari, mesti namanya huruf ta'lil. Nah, gitu. Wah, luar biasa nih. Ya. Tadi. Gimana Ustaz Budi, ada ini, ada tambahan? Apa lagi? Belum. Atau misalnya, oh yang satu la, yang kedua li, enggak ya? Bukan gitu ya, beda ya. Itu kalau digandeng jadinya takutnya lali itu. Itu kita Ustaz lali. Nah, oke. Kalau huruf ta'lil hanya bisa dia dibaca dengan li. Kalau huruf jar suatu saat bisa la, suatu saat bisa li. Bisa li. Ayo Bapak Ibu, sekarang huruf jar kapan dibaca li, kapan dibaca la? Huruf jar li jika bertemu isim. Benar. Huruf jar li dibaca la apabila bertemu isim. Isim. Terus yang satu lagi bersambung dengan isim. Isim. Yang satu bertemu dengan domir, bersambung dengan domir. Nah, itu Bun bedanya, benar tuh. Emang saling menguatkan, saling menambahkan nih. Jadi huruf jar itu bisa dibaca li, bisa dibaca la. Kapan huruf jar dibaca li? Kalau diikuti isim, benar. Kapan dibaca la? Kalau diikuti domir. Huruf jar juga tuh. Jadi besok-besok kalau dibilang lahu mafis samawati, enggak lah, huruf jar kok dibaca la, pakai li lah, lihu mafis. Wah, menyesatkan ini. Kan gitu ya. Itu tuh. Baik. Oh, dapat ilmu baru tuh ya. Masya Allah. Sebenarnya sudah sering tuh dikapkan, cuma kadang-kadang kita lupa aja Bapak Ibu. Jabarannya nih Ustadz yang baru masuk. Benar. Ini diantara Bapak Ibu sebenarnya kalau dari sisi kawaid, si kaidah udah lewat semua lah kan gitu. Tuntas semua nih. Hanya lewat. Lewat aja, Pak. Nggak ada yang nyangkut. Dari sisi kaidah sebenarnya udah tuntas lewat semuanya. Ya, yang perlu adalah seperti ini. Jadi disentuh lagi, disentil lagi, diingatkan lagi akan oh iya gitu tuh. Masih mending dilewatin, ada bekasnya.
Daripada apa, Bu? Daripada wassalam. Oh gitu. Jadi begitu. Ini Pak Samsul datang, ada. Luar biasa. Ya, baik. Itulah tentang kawaid. Hari ini kita jadi bahas 2 ya Bapak Ibu ya. Dan itu nanti tadi kita terakhir baca lam atau la atau li itu, pertemuan yang akan datang kita akan khusus membaca huruf lam. Nah, ini dia. Lamnya lanjut terus. Iya, lam itu apa saja. Makanya lam itu kalau banyak, Bapak Ibu, lam itu kalau banyak namanya lama. Gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu muliakan, selama ini kita ada yang memahami huruf itu cuma huruf jar, nasab, jazam. Nah, oke. Ternyata huruf banyak banget. Kan gitu ya. Huruf banyak banget. Namanya yang belum tahu, diketahui namanya belum tahu. belum. Kadang-kadang kalau fungsinya sudah tahu. Kalau fungsinya kadang-kadang sudah Betul. bisa tahu, tapi nama-namanya, hurufnya itu Nama-namanya apa? yang kadang-kadang lupa ya Bapak Ibu Itu ya. luar biasa, Masya Allah. Karena jarang dipakai kan Belum istilahnya. diajarkan, Ustaz. Ya, tapi harapannya sih ini Bu. Huruf taukid apa itu udah sering dengar, tapi kayak huruf tasbih, taraji apa itu jarang dengar. Ya benar, karena jarang ketemunya. Iya. Masih ingat nggak Ibu-Ibu? Apa huruf isfaq itu apa ya? Nah, ini yang saya ketinggalan ini. Iya kemarin betul. Ala. La'ala dan Iya. Kapan la'ala itu disebut isfaq? semoga kalau bukan. Kalau artinya barangkali bukan semoga. Kalau harapan Taraji. itu namanya Taraji. raja atau taraji. Kan gitu ya. Tapi kalau kemungkinan atau kekhawatiran itu namanya isfaq. Hurufnya sama nggak? Sama. Sama. Apa hurufnya Bapak Ibu? La'anna. Tapi disebut taroji roja harapan kalau maknanya adalah berupa harapan, semoga, moga-moga, mudah-mudahan. Berarti taroji. Tapi kalau la'ala artinya bisa saja, boleh jadi, barangkali, itu bukan taroji. Namanya isfaq. Menunjukkan kemungkinan atau menunjukkan kekhawatiran. Jadi kan ada takutnya itu namanya itu isfaq. Penuh takut tapi berani tapi ada kekhawatirannya. Harapan yang ada kekhawatirannya itu namanya isfaq. Mungkin, boleh jadi, barangkali artinya begitu. Itu isfaq namanya. Bagaimana membedakannya? Lihat terjemahannya. Harus tahu konteksnya dulu. Benar. La'allaka tanjah fil imtihan. Itu apa, Bu? Semoga lulus dalam ujian harapan. Taraji. Iya, kalau Bapak Ibu nyebutnya mudah-mudahan. Barangkali aja ente sukses di ujian. Gitu ya. Bisa jadi ente lulus ujian gitu. Itu berarti bukan taraji dong. Isfaq. Ada kekhawatiran. Kalau aja gitu ya. Kalau aja. La'allal matara yanzil bisyita'i. Ulangi. La'allal matara yanzilu fis sayfi, ya sayf, musim panas. Akhir tadi. Ini. Isfaq. Itu isfaq atau taraji? Isfaq. Taraji. Bisa dua-duanya. Iya. Kalau kita berharap mudah-mudahan dia turun hujan nih. Ya barangkali aja dia turun hujan. Jadi antara barangkali
sama harapan itu namanya, kalau harapan namanya taroji, kalau ada sedikit sedikit keraguan itu namanya isfaq. Baik, Bapak muliakan, kita lanjutkan ke surah kita sekarang tarjamah. Kita masuki surat apa Bu sekarang ya? Surah Al-Kahfi 98 Ustaz, 98 ya, 98 ya. Baik. Bu Ika, tafadhal Bu Ika, dibaca Bu Ika. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Baik, artinya apa Bu Ika? Bentar. Oke. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Iya. Baik, makasih. Baik. Jadi, Bapak Ibu muliakan, ini kan kisah tentang lanjutan tentang Zulkarnain ya. Zulkarnain. Jadi kalau Zulkarnain itu adalah tokoh yang dalam Al-Quran ini itu yang beriman kepada Allah, seorang raja yang adil, seorang penguasa yang bijaksana, begitu, yang tidak menzalimi rakyatnya. Jadi yang pernah saya sampaikan dalam kajian lalu itu, Zulkarnain tidaklah sama seperti dugaan orang dia adalah Alexander the Great. Pertama, Alexander the Great dia tidak beriman kepada Allah, dia seorang Katolik. Yang lebih miris lagi, Alexander the Great itu apa itu? Itu seorang yang penyimpang dalam masalah yang saya baca itu, penyimpang masalah seksual. Dia seorang homoseksual. Jauh dari Sodom, jauh dari perilaku raja yang alim, yang saleh seperti Zulkarnain. Dari sisi waktu disebut sejarahnya bahwa Alexander the Great itu memerintah sampai tahun 323 sebelum Masehi. Berarti zaman-zaman setelah Nabi 300 sebelum Masehi. Kan gitu ya. Tapi Zulkarnain itu hidup semasa atau bukan semasa, kira-kira tidak jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sekitar 5.000 tahun sebelumnya. Gitu. Nah, ketika diminta bantuan untuk membuat pagar tembok untuk membatasi, untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj, lalu dia mau dibantu, mau dibayar oleh bangsa yang memintanya itu, lalu kata dia, jangan kau beri aku uang, fa'ainuni, tapi bantulah aku untuk membangun tembok ini. Dengan cara apa? Bahu-membahu mereka mendirikan tembok dari besi itu, lalu besinya dipanaskan, dilelehkan, lalu dijadikan sebagai pengecor daripada tembok itu. Nah, ketika tembok itu berdiri, maka Zulkarnain berkata, qala hadza rahmatun mir rabbi. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku, bisa mendirikan tembok itu yang fungsinya adalah membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Zulkarnain sudah mewanti-wanti. Fa idza jaa wa'du rabbi, kalau sudah tiba janji Allah untuk menghancurkan dunia ini dengan datangnya gerombolan orang yang jumlahnya sangat banyak,
Ja'alahu dakka, maka sumber penahannya tembok tadi dijadikan oleh Allah hancur temboknya. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan janji Allah itu benar. Saat itu Bapak Ibu dengar berapa perbandingan antara Ya'juj dan Ma'juj dan manusia selain Ya'juj dan Ma'juj? Banyaknya perbandingannya? Perbandingannya itu satu orang biasa 999 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu golongan, Bapak Ibu ya. Nama kelompok perusak, brutal, bengis, ganas, jahat. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Yang dihancurkan bukan hanya manusia, lingkungan dihancurkan, tanaman dihancurkan, hewan-hewan ditemui dibunuh habis. Makanya ada orang yang berpendapat Ya'juj Ma'juj itu sekarang sudah muncul sesungguhnya. Itu hutan-hutan hutan dibakar, dibabat habis, kan laut ini udah sungainya pokoknya lah. Itu kan perihal Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj itu ciri-cirinya apa? Matanya sipit. Wes. Rakus. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau matanya sipit, kulitnya kekuning-kuningan. Gitu ya. Sudah ada itu, Ustaz. Nah itu dia, makanya bilang nggak usah ini. Ya itu tafsiran jauh lah. Tapi ada makna begitu. Jadi Ya'juj Ma'juj itu ya itu berarti memahami Ya'juj dan Ma'juj dalam artian apa namanya itu bukan makhluk yang berfisik ya, tetapi perbuatan itu seperti Dajjal juga kan, Dajjal udah keluar itu lihat aja. Matanya satu, bukan matanya satu, tetapi artinya tidak seimbang dalam melihat persoalan, nggak adil. Gitu. Sebelah mata. Sebelah mata, gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu namanya tafsiran. Itu makna jauh dari mana hakiki. Ya silakan saja, sah-sah saja. Orang-orang seperti ini mengatakan jangan tunggu Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar enggak. Tapi kalau hadis Nabi belum. Kalau hadis Nabi belum. Kenapa? Karena datangnya Ya'juj Ma'juj itu setelah Nabiullah Isa alaihissalam datang turun ke bumi kembali. Yang sebenarnya. Iya, kalau itu yang diceritakan dalam hadis begitu riwayat Bukhari itu. Nanti setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal, jadi Dajjal dulu turun. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, ketika mereka udah hidup dalam bahagia, senang gitu, rukun kembali baik, tiba-tiba datang tuh Ya'juj Ma'juj tuh. Tapi diawali dengan apa? Sudah orang tuh gitu, Boy. Jadi ternyata apa namanya sejarah itu selalu berulangnya. Orang itu kalau sudah menang, hidup enak, nyaman, sejahtera, lalu kemudian itu mesti neko-neko lagi, macam-macam lagi. Kenapa tuh? Karena kekayaan yang sudah diraih, karena kekuasaan yang sudah diperoleh, karena hidup senang yang sudah ini, akhirnya hidup semau-maunya. Nah, datanglah Ya'juj Ma'juj. Kalau kita bicara sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang hebat-hebat itu kan apa namanya Abbasiyah, terus Bani Umayyah, terus apa namanya Turki, Saljuk dan sebagainya itu kan begitu. Hancurnya kan sebenarnya dari dalam dulu ya, dari dalam dulu. Penggembosan dari dalam. Karena udah kaya raya, udah hebat, udah segalanya diraih, mulai lupa tuh pemimpinnya. Hura-hura hidupnya dan sebagainya. Akhirnya hancur. Begitu Umayyah, begitu Abbasiyah, sejarah-sejarah masih begitu. Nah, nanti juga begitu. Nabi Isa alaihissalam sudah menghancurkan berhala-berhala, salib-salib. Orang beriman, nah lalu kemudian timbul hidup mereka dalam kesenangan, bahagia. Nah, mulai membangkang, turunlah Ya'juj Ma'juj, dan luar biasa itu. Dihabisin orang semua kecuali yang berlindung, kata hadis Nabi itu, kecuali yang berlindung kemana? Berlindung ke bukit Tur Sina. Tur Sina. Itu Ya'juj Ma'juj. Baik. Selanjutnya ayat 99. Monggo Bunda Rina. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idin yamujju fi ba'din wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Baik. Masya Allah. Jadi Ya'juj Ma'juj itu Bapak Ibu yang muliakan, kalau dalam hadis itu begitu tembok itu terbuka, kan disebutkan dalam hadis itu Ya'juj Ma'juj itu setiap hari itu melubangi tembok itu ya. Tembok itu melubangi. Nah, lalu kemudian setiap datang sore hari, lalu kata pemimpinnya, yaudah kita tunda dulu, kita istirahat dulu, besok kita lanjutkan lagi. Begitu mereka istirahat, tembok itu kembali lagi utuh seperti semula. Besok lagi begitu, terus begitu. Sampai pada satu saat yang Allah tentukan tadi, yang kemungkaran di mana-mana sudah, kan ketika ditanya oleh Zainab bintu Jahsy kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan Ya'juj Ma'juj itu datang? Kalau kemungkaran khubuth, wa idza kathural khubuth, kalau sudah membahana, sudah memasyarakat keburukan-keburukan. Maka di saat itu ketika janji Allah untuk mengeluarkan Ya'juj Ma'juj itu, tokoh mereka waktu malam itu, ketika biasa mereka sore hari dari pagi sampai sore melubangi tembok itu, lalu tokoh mereka mengatakan seperti ini, sudah tinggalkan tembok itu, insya Allah besok kita lanjutkan kembali tembok itu, kita lubangin. Dia menggunakan kata insya Allah. Orang kafirnya pakai insya Allah. Insya Allah. Maka yang terjadi apa itu? Tembok itu malamnya tidak lagi menyatu. Jadi tembok itu sudah berlubang, besoknya dilubangi tambah mudah untuk membuka. Akhirnya mereka bagaikan air bah. Begitu kan di dalam Al-Quran. Bagaikan air bah keluar dari tempatnya, terus langsung menyerbu dunia itu. Tadi tuh jumlahnya 1:900-an orang. Masya Allah. Lalu Nabi Isa alaihissalam nggak bisa melawan mereka itu, Ibu. Nabi Isa nggak bisa melawan mereka, yang sangat banyak jumlahnya itu. Akhirnya Nabi Isa atas ilham dari Allah untuk berlindung di Bukit Tursina. Akhirnya Nabiullah Isa alaihissalam bersama pengikut berlindung ke Bukit Tursina, berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah turunkan dabah, nah itu ya, dabah. Kan itu proses itu apa ya? Ada dalam itu ya. Proses terjadi kiamat dabah. Ulet binatang melata ya. Ulet itu turun, dan ulet itu kemudian dengan izin Allah naik ke badannya Ya'juj dan Ma'juj, lalu mereka tiba-tiba saja tergeletak mati, dan semuanya serentak mati. Matinya bukan dilawan oleh orang, matinya karena ulet. Itu Allah ingin menghinakan orang yang kuat, yang beringas, yang dahsyat, yang bengis, matinya cuma gara-gara ulet doang. Dan mereka Ya'juj Ma'juj itu kata Allah dalam surat tadi itu, kami bangkitkan nanti wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Dan ketika mereka nanti bangkit, setelah ditiupnya sangkakala, akan dibangkitkan bersama-sama dengan yang lainnya. Akan diminta pertanggungjawaban dan lain. Nah, itulah. Wa aradna, selanjutnya. Nah, Bu Arti, silakan Bu Arti. Wa aradna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzil kafirina ardo. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Iya. Jadi berkaitan tadi dengan kisahnya, sebenarnya kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'jujnya udah selesai ya. Lalu ini dilanjutkan
wa'radna jahannama lil yauma idzil lil kafirina ardo. Kami benar-benar tampakkan neraka jahanam itu kepada orang kafir saat itu. Nah, sebenarnya ini berbicara pada konteks yang lain, pada bagian tema yang lain tentang bagaimana balasan orang-orang kafir di akhirat nanti, dan nanti ditutup dengan balasan orang-orang mukmin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang muliakan perjumpaan kita di hari ini, bahas tadi kaidah yaitu tentang huruf silah dan huruf apa tadi satu lagi huruf ta'lil ya, huruf ta'lil ya. Apa ta'lil tadi arti alasan ya, alasan. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi diingatkan kembali, refresh ya, diingatkan kembali apa yang sudah kita pernah pelajari dulu, supaya besok-besok ketemu Al-Quran. Bapak Ibu kalau ketemu Al-Quran coba sekali-kali waktu itu ya, ini huruf apa ya sebenarnya, kan gitu tuh. Ya. Ini istifham, huruf mausul, apa namanya, huruf sila, huruf tasbih, kan gitu ya kemarin, kan gitu. Huruf isfaq, huruf taroji, dan seterusnya. Wah, ternyata begitu ya, Pak. Insya Allah begitu. Dan ayat-ayat kita baca tadi di dalam surah Al-Kahfi, baik 98, 99 sampai dengan ayat 100, itu menunjukkan tadi bagian akhir dari fragmen peristiwa Ya'juj Ma'juj bersama Dzulqarnain, dan juga bagaimana gambaran Ya'juj Ma'juj di akhir zaman nanti, dan balasan yang Allah akan janjikan kepada orang-orang yang beriman dan kafir. Tapi kami terlebih dahulu diawali dengan berbicara nanti tentang kiamat, bukan kiamat, tentang jahanam sebagai balasan bagi orang-orang kafir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Biiznillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.